Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita lanjut terkait dengan array. Nah, jadi array tersebut ada yang satu dimensi ataupun dua dimensi. Nah, dan juga ada yang namanya array list. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita buat dulu project baru. Caranya sama seperti sebelumnya. Teman-teman bisa menggunakan menu file, kemudian pilih submenu itu new project, atau teman-teman juga bisa menggunakan toolbar yang sudah ada. Di sini klik toolbarnya, kategorinya kita gunakan kategori Java, projectnya gunakan Java aplikasi, kemudian next. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan pertemuan 3. Nah, pertemuan ketiga saya sudah mempunyai nama project tersebut, maka saya tidak bisa menggunakan project yang sama dengan nama yang sama. Saya bedakan di sini untuk genap 2022. Nah, untuk projectnya, nama projectnya adalah pertemuan 3 genap 22. Penyimpanannya tetap sama. Kalau teman-teman ingin mengganti, silahkan diklik browser, kemudian pilih tempat penyimpanan yang ingin teman-teman simpan, posisinya di mana atau foldernya di mana. Nah, di sini terdapat centang create main class. Ini artinya teman-teman akan memiliki main class dengan nama yang sama, yaitu pertemuan 3 genap 22. Nah, tetapi saya tidak ingin nama main class saya sama dengan nama project, maka saya hilangkan centangnya. Berarti artinya saya akan membuat nama main class baru. Sama seperti pelatihan kita yang waktu pertama kali, kita akan membuat main class kita sendiri. Ini silakan di finish. Nah, jadi untuk si main class di sini kita akan bikin secara terpisah. Namanya boleh teman-teman sesuaikan dengan nama pertemuan kita saat ini, yaitu kita akan membahas array. Di sini sudah ada nama projectnya. Nah, sama seperti pertemuan kita yang sebelumnya juga, bahwa kalau teman-teman tadi menghilangkan centang untuk pembuatan main class otomatis, maka dia juga tidak ada package-nya. Teman-teman tidak akan memiliki package di bagian sini, berbeda dengan file yang lain. Nah, agar ketika nanti teman-teman membuat main class-nya sudah ada package atau nama package-nya itu tidak default, kita bikin package terlebih dahulu. Caranya bisa teman-teman klik kanan di bagian project. Jadi di bagian pertemuan pertemuan 3 genap 22, silakan klik kanan, kemudian ambil new Java package. Nah, di sini silakan tuliskan sesuai dengan nama project yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita sudah punya project, kita juga sudah punya package. Nah, sekarang kita buat main class-nya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membuat kita akan memiliki 3 buah main class. Yang pertama itu array 1 dimensinya, yang kedua array 2 dimensi, dan yang ketiga itu adalah array list. Nah, untuk array 1 dimensi kita mulai terlebih dahulu. Klik kanan di bagian package yang tadi sudah teman-teman buat. Kemudian ambil Java main class. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman belum memiliki Java main class atau pilihan untuk Java main class-nya belum ada, silahkan klik order. Di kategori silahkan ambil Java. Di bagian file type silahkan dicari Java main class-nya. Kalau misalkan di pilihan new tadi tidak ada, kemudian next. Nah, di sini teman-teman tuliskan Java main class-nya, karena kita akan membuat array 1 dimensi. Saya buat nama file atau nama kelasnya itu adalah array 1 dimensi. Kemudian finish. Di sini nanti akan muncul yaitu nama kelas kita array 1 dimensi.
Nah, saya belum sempat menjelaskan ya. Di sini terdapat ada tulisan berwarna abu-abu. Nah, ini adalah dapat dikatakan sebagai komentar di dalam codingan. Nah, maksudnya apa? Dia tidak akan mempengaruhi jalannya atau eksekusinya suatu program. Jadi dia hanya berupa komentar. Kalau misalkan teman-teman nanti tidak mengetahui ini fungsi codingannya untuk apa, silakan di atasnya diberikan komentar terlebih dahulu. Misalkan sekarang kita ingin membuat variabel. Nah, di sini silakan dituliskan variabel array satu dimensi. Nah, berarti posisi di bawah variabel array satu dimensi ini adalah nama variabel dan juga array satu dimensinya. Jadi yang berwarna abu-abu ini tidak akan mempengaruhi jalannya codingan. Teman-teman hapus pun tidak masalah. Tidak ada dia juga tidak apa-apa. Jadi dia hanya berupa suatu komentar di dalam codingan. Nah, fungsinya apa? Mempermudah teman-teman kalau misalkan teman-teman tidak mengetahui itu codingan untuk apa, atau teman-teman ingin penjelasan terkait masing-masing codingan, silahkan dibuat setelah ataupun sebelum codingan tersebut. Nah, di sini kita akan coba memasukkan nama variabelnya. Yang pertama itu adalah kita coba dua tipe data ya. String kurung siku buka dan kurung siku tutup. Kita masukkan nama bunga sama dengan kurung karawal kutip 2 mawar, kemudian koma kutip 2 lagi tulip, kemudian koma kutip 2 lagi melati. Nah, sebanyak apa teman-teman boleh membuat? Sebanyak-banyaknya juga boleh, karena tidak ada batasan terkait dengan array. Tetapi harus diingat, ketika dia tipe data string, maka semua isian array di dalamnya juga harus berupa tipe data string. Kalau teman-teman masukkan dia tipe data biasa saja, dia akan merah. Kenapa? Karena dari awal kita sudah tentukan itu merupakan tipe data string. Kalau teman-teman masukkan teman-teman masukkan angka, dia akan merah. Merah ini tandanya ada yang salah dalam satu baris codingan tersebut, atau ada yang kurang dalam satu baris codingan tersebut. Boleh teman-teman masukkan angka, tetapi harus diikuti oleh kutip. Itu dia tetap membacanya adalah tipe data karakter atau tipe data string. Nah, sekarang kita coba menggunakan tipe data integer. Integer buka kurung dan tutup kurung siku, kemudian kita masukkan umur sama dengan buka kurung karawal. Di sini teman-teman tidak perlu memasukkan tanda kutip. Kita sudah punya dua tipe. Dua variabel array. Yang pertama adalah bunga, yang kedua adalah umur. Nah, apakah si variabel array ini sudah ada fungsinya? Belum. Ini hanya baru berupa variabel saja. Agar dia berfungsi, silahkan dimunculkan outputnya di bagian bawah. Kita coba munculkan outputnya. Output array satu dimensi. Ini adalah berupa komentar. Teman-teman boleh menggunakan, boleh tidak. Array itu kita menggunakan yang namanya perulangan for integer. Kemudian, nah di sini setelah integer ini adalah variabel. Variabel kita gunakan i. Teman-teman boleh menggunakan i, boleh menggunakan x, boleh menggunakan s, bebas. Di sini saya menggunakan i sama dengan 0. Nanti akan saya jelaskan kenapa dia 0. Kemudian kecil dari bunga, kemudian
Nah, saya akan jelaskan. Di sini kita menggunakan for itu dia perlu variabel untuk pengulangannya. Kenapa? Karena dia akan melakukan perulangan mulai dari teman-teman tentukan awalan nolnya ini. Maksudnya apa? Jadi perulangan tersebut dimulai dari urutan 0. Nah, array itu dia indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi tidak dimulai dari 1. Hampir sama seperti bahasa mesin yang dimulai dari 0. Jadi ketika nomor urutan array tersebut teman-teman mulai dari 3, maka pembacaannya itu dia akan membaca indeks ketiga. Bukan nomor urut 3, tapi indeks ketiga. Kalau dalam bahasa lainnya indeks ketiga itu adalah nomor urut keempat. Jadi si array di sini saya sedikit jelaskan. Array tersebut dimulai dengan indeks 0. Jadi kalau di sini si teman-teman melihat di sini ada 3 variabel, ada 3 isian data, maka si mawar ini merupakan indeks 0, tulip adalah indeks 1, melati adalah indeks 2. Meskipun datanya ada 3. Jadi array tersebut dimulai dari 0. Nah, maksudnya di sini perulangan dimulai dari nomor urut 0 atau indeks 0. Titik koma. Sebanyak apa perulangan tersebut dilakukan? Nah, di sini penjelasannya sebanyak data variabel bunga. Jadi sebanyak data variabel bunga. Kalau misalkan data variabel bunga di sini teman-teman masih bisa menghitungnya, boleh teman-teman masukkan angka 3. Karena di sini sedikit ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa isian variabel array itu tidak boleh teman-teman masukkan sebanyak mungkin. Kalau teman-teman masukkan ratusan di sini tidak masalah, tetapi kita akan kesulitan menghitungnya berapa data array kita tadi. Nah, agar teman-teman tidak kesulitan, silahkan menggunakan sebanyak variabel bunga, sebanyak data isian pada variabel bunga. Jadi tidak perlu memasukkan angkanya, tapi masukkan codingnya bunga titik length. Jadi maksudnya adalah sebanyak variabel bunga. Titik koma. Setiap perulangan ditambahkan 1 kali. Jadi maksudnya setelah dia membaca data ke 0, ke 0 dibaca sebanyak variabel bunga. Setelah data tersebut tidak ditemukan, dia akan menambah perulangan 1 kali. Jadi yang akan dia baca di sini berikutnya adalah data ke indeks 1. Setelah itu dia akan mengulang kembali, dia akan membaca data indeks 2. Jadi seperti yang saya jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya, ini merupakan operasi yang sering digunakan pada kondisi for, perulangan. Nah, perulangan tersebut diulang atau dibaca secara terus-menerus sebanyak variabel bunga, isian data pada variabel bunga. Nah, di sini sistem out_println kita akan menampilkan nama bunga. Nama bunga mana yang akan ditampilkan? Yaitu nama bunga variabel bunga. Nama pada semua variabel bunga. Kita tidak tentukan di sini indeks yang berapa. Jadi, kalau kita tidak tentukan indeks yang keberapa, maka yang dia baca adalah semua variabel bunga. Ketiga-tiganya ini nanti akan muncul. Kalau misalkan di sini teman-teman tentukan indeks keberapa yang akan teman-teman baca, maka silakan dimasukkan indeks 0 kah, atau indeks 1 kah, atau indeks 2 kah. Kalau tidak, atau kalau ingin teman-teman baca semua isian data pada variabel bunga, masukkan nama variabel perulangannya. Nah, jika sudah selesai, kita akan cobakan kalau teman-teman membaca salah satu indeksnya saja. Sistem out_println Sistem out_println. Nah, di sini kita akan coba baca salah satu variabel atau salah satu indeks pada variabel bunga. Kita pisahkan dia dengan menggunakan strip. Nah, di sini teman-teman akan membaca nama bunga indeks 2 misalkan.
Nah, maka di sini yang teman-teman baca adalah bunga buka kurung siku adalah indeks 2. Maka nanti yang akan muncul adalah bunga yang hanya pada urutan indeks 2 saja. Apakah seperti itu nanti yang akan muncul? Silahkan kita running. Ini sudah selesai ya, kita akan coba running menggunakan tombol run project, atau teman-teman bisa klik kanan langsung pada file array 1 dimensinya atau main methodnya atau Java classnya, main class, kemudian run file. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membaca urutan indeks yang lain, silakan dimasukkan angka yang lain. Nah, tadi codingan kita yang pertama, kita kembali lagi, codingan kita yang pertama atau system of line atau output kita yang pertama adalah membaca semua variabel bunga. Kenapa membaca semua variabel bunga? Karena di sini kita tidak masukkan indeksnya. Kita memasukkan semua variabel, adalah nama dari variabel perulangan. Tapi di bagian output kedua kita masukkan indeks, berarti yang ingin kita lihat hanya indeks kedua. Seperti ini. Ini adalah nama variabel semua pada array list, dan ini adalah nama variabel bunga pada indeks kedua. Sama ya. Nah, kalau teman-teman ingin kalau tadi kita fokusnya adalah pada variabel bunga. Kalau teman-teman ingin ganti di sini, tidak teman-teman ingin baca hanya bunga saja, kita coba yang kedua, yaitu nama umur Anda. Nah, maka yang diganti di sini adalah nama variabelnya. Kita ganti umur. Indeksnya kita tetapkan 2. Dan perulangan juga kita lakukan terhadap si umur tadi. Nah, tetapi perulangan ini kita tidak bisa menggunakan nama objek yang sama. II sudah dipakai pertama kali. Silakan teman-teman ganti I saja. Diganti I, tetapi ini diganti umur. Kemudian ini I, kemudian ini juga I, ini umur. Kita running. Di sini saya lupa mengganti ya. Oke, nah kita coba running sekali lagi. Nah, akan muncul ada banyak jadinya. Perulangan dilakukan beberapa kali. Nah, di sini nanti kita perbaiki codingnya. Teman-teman lihat di bagian variabelnya. Nah, di sini ada variabel bunga karena tadi yang kita baca adalah variabel bunga. Oke. Nah, tadi ada sedikit kesalahan ya. Di bagian variabel umur, saya lupa memasukkan tanda kurung, tutup kurungnya untuk variabel perulangan untuk bunga. Jadi setiap perulangan itu kita berikan tutup kurungnya. Perulangan itu dilakukan untuk yang mana gitu. Jadi setiap perulangannya ini dilakukan pada bunga, maka setelah variabel tersebut kita output, kita berikan tutup kurung. Ini adalah tutup kurung untuk variabel umur. Atau teman-teman boleh tambahkan di sini perulangan array variabel bunga. Nah, ini
2, kita buat perulangan array variabel umur. Output array variabel bunga dan umur indeks 2. Ini adalah contoh kita yang pertama untuk array 1 dimensi. Outputnya seperti yang di bagian kiri. Saya pindahkan ke bawah dulu ya, supaya terlihat. Nah, outputnya adalah di bagian bawah. Kalau teman-teman perhatikan, akan ada bagian nama bunga mulai dari mawar, tulip, melati ini merupakan output pada perulangan yang bagian pertama atau variabel bunga. Umur Anda mulai dari 24 sampai dengan 35 ini merupakan output pada perulangan variabel umur. Nama bunga indeks kedua merupakan output pada variabel pemanggilan indeks kedua variabel bunga. Umur Anda indeks kedua maksudnya adalah itu output pada pemanggilan variabel umur untuk indeks kedua. Untuk 1 dimensi contohnya seperti ini. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya menggunakan array 2 dimensi. Nah, kita akan menggunakan nama kelas yang baru. Silakan klik kanan pada package. Kemudian ambil Java main class. Silakan buat array 2D atau 2 dimensi. Nah, pada array 2 dimensi di sini kita akan cobakan menggunakan scanner. Kalau tadi kita menggunakan inputan biasa, sekarang kita akan cobakan menggunakan scanner. Minggu lalu kita sudah menggunakan scanner ya pada penginputan. Nah, untuk scanner di sini saya ulangi lagi bahwa dia merupakan fungsi yang dimana harus ada import. Ketika harus ada import, kita masukkan terlebih dahulu import Java hatil scanner dengan S-nya huruf besar. Nah, setelah itu baru kita buat di sini variabel array 2 dimensi. Nah, variabel array 2 dimensi di sini yang karena kita menggunakan scanner, maka kita tidak perlu seperti contoh yang tadi memasukkan inputan nama variabelnya di dalam codingan. Karena kita menggunakan scanner, kita masukkan secara langsung oleh si user. Maka variabel di sini tidak diperlukan. Kita langsung membuatkan objek scanner string. Kita menggunakan tipe data string ya. Nah, perbedaannya ketika array 1 dimensi dengan array 2 dimensi adalah kalau tadi array 1 dimensi buka kurung dan tutup kurung sikunya ini hanya 1. Kalau 2 dimensi berarti dia punya 2. Perbedaannya hanya itu. Di sini kita menggunakan nama makanan, makan sama dengan new, kemudian kita pakai lagi string 1 2 scanner input. Saya ulangi lagi ya, nama untuk objek scanner ini bebas, new scanner system in. Nah, kalau teman-teman ingin ganti scan juga boleh, karena kemarin kita sudah pakai input ya, kita ganti scan. Nah, di sini kita masukkan isian input array. Karena kita menggunakan array list,
kita masuk ke array yang pertama terlebih dahulu. Array 2 dimensi berarti akan ada dua array di dalamnya. Kita masuk ke inputan array yang pertama. Sama seperti tadi menggunakan perulangan, integer i sama dengan 0, kemudian titik koma i kecil dari, maka length titik koma i perulangan dilakukan sebanyak 1 kali, buka kurung kawal. Nah, ini array kedua. Array kedua sama for. Nah, karena tadi sudah ada i, kita ganti j. J sama dengan 0, titik koma j kecil dari, maka i titik koma j plus plus, buka kurung siku. Satu, dua. Nah, di bawahnya kita baru masukkan inputan sistem out. Nah, karena kemarin saya sudah sempat jelaskan bahwa kemarin saya sempat mengatakan bahwa print line atau output tersebut tidak hanya print line saja, tetapi ada print saja dan juga ada print f. Print line, print saja, dan print f. Mereka bertiga kita fungsikan kepada tempat yang berbeda-beda. Dimana print line sudah saya jelaskan kemarin, print juga sudah. Nah, sekarang kita akan cobakan print f. Maka di sini yang kita tulis bukan print line tetapi print f. Dimana print f di sini adalah kita menggunakan yang namanya format. Nah, format, buka kurung, masukkan nama, order, baris, di kolom, persennya, persen d, ini persen ya, persen d, kutip 2, koma i, koma j, itu koma makan, maka i di sini, j di sini sama dengan scan next line. Nah, scan next line di sini, kalau kemarin kita menggunakan scanner, tetapi di sini ada next integer. Benar kan? Karena next integer itu, kenapa di bagian nextnya itu adalah int? Kemarin kita adalah next int karena kita menggunakan variabelnya adalah integer. Kalau kita menggunakan variabelnya adalah string, maka di sini adalah next line. Bukan next string ya, tapi next line. Kalau misalkan teman-teman menggunakan double, maka next double. Nah, jadi berbeda-beda. Ini sepertinya kita ganti saja. Nah, ini sepertinya ada yang salah ya. Sebentar saya cek dulu. Makan challenge. Satu, dua. Kita biarkan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai,
Nah, kita akan coba menampilkan array. Tampilan array kita menggunakan sistem out println ketik. Ini batasan ya, teman-teman boleh memakai, boleh tidak. Kemudian ini adalah array pertama, array satunya, dimana perulangannya itu adalah for integer i sama dengan 0, titik koma i kecil dari makan, range titik koma i plus plus buka kurung, array kedua, array 2 for integer, tadi kita pakai i2 ya, sama dengan 0, titik koma i2 juga kecil dari makan, kemudian i range titik koma i2 plus plus buka kurung sistem out println kita pakai format ketik %s slash t makan i1 i2 pakai satu sistem out println, dimana di sini kita akan memberikan jarak, terus di bawahnya sistem out println ini masih merah ya, kita cek dulu integer i sama dengan 0, i makan kecil, range titik koma i plus putih for integernya lupa ya. Oke, sudah. Nah, kita di sebanyak 32 baris. Nah, saya jelaskan, silakan teman-teman sambil mengetik. Nah, di sini kita menggunakan array 2 dimensi. Array 2 dimensi itu perbedaannya dengan array 1 dimensi adalah dia dapat menyimpan lebih dari satu jenis array. Jadi dia dapat menyimpan maksudnya itu dia kumpulan dari 2 array. Kalau tadi array 1 dimensi berarti dia hanya menyimpan satu deretan array saja, tapi kalau array 2 dimensi dia menyimpan 2 deretan array. Nah, array 2 dimensi di sini sama seperti kasusnya yang tadi, di mana dia harus dalam satu tipe data. Dia tidak bisa tercampur, apakah itu nanti tipe data string kah atau tipe data integer kah. Nah, kalau untuk si array 2 dimensi di sini, teman-teman dapat lihat ada perbedaan sedikit dengan array 1 dimensi, yaitu di bagian kurung siku. Nah, kalau untuk array 1 dimensi dia hanya berjumlah satu kurung siku, satu buka kurung siku dan satu tutup kurung siku.
Tetapi kalau untuk array 2 dimensi akan ada 2. Jadi itu tergantung dengan arraynya. Arraynya berapa, maka sesuaikan dengan kurung sikunya. Nah, kemudian terkait dengan 1 atau 2, berarti di sini kita hanya membutuhkan untuk array 1 dimensi adalah 1 indeks, untuk array 2 dimensi adalah 2 indeksnya. Jadi array 1 dimensi adalah 1 indeks, array 2 dimensi adalah 2 indeksnya. Nah, di sini kita tetap harus tentukan indeksnya ada berapa. Nah, kalau teman-teman lihat hampir sama seperti yang tadi. Kalau perulangannya tetap menggunakan for. Di sini ada variabelnya untuk for perulangan pertama yaitu i0. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau untuk perulangan kedua untuk array di sini ada integer, ini ii sama dengan 0, perulangan dimulai dari indeks 0. Dilakukan sebanyak apa? Dilakukan sebanyak indeks pertama. Dilakukan sebanyak array pertama. Jadi data isian array kedua sesuai nanti dengan jumlah array yang pertama. Nah, di sini ada yang namanya system out format. System out format tadi seperti yang saya jelaskan bahwa dia menggunakan pengaturan di dalam pembuatan output atau format outputnya. Contohnya di sini ada kita menggunakan persentase D dan kita menggunakan persentase D, ada %s, ada /t. Nah, persen D itu digunakan untuk kita memformat baris dan juga kolomnya nanti. Nah, sedangkan %s nanti /t ini dia akan pindah baris. Jadi dia akan pindah baris untuk /t dan yang lainnya seperti itu juga. Nah, kalau untuk string s ini merupakan format yang dimana nanti teman-teman kita running isian datanya di sini. Kita geser dulu ya. Ini boleh teman-teman. Tadi saya belum pilih, kita coba running. Nah, masukkan nama order baris 0 kolom pertama, misalkan soto. Masukkan nama baris 0 kolom ke 1, misalkan sate. Nah, dia akan membuat soto dan sate. Maksudnya apa? Sesuai dengan indeks kita tadi. Sesuai dengan isian indeks array kita tadi. Kita di sini ingin dia terdiri dari, untuk array yang pertama itu adalah 1, untuk array yang kedua itu adalah 2. Nah, kalau dia isian indeks array yang pertama 1 indeksnya, maka barisnya adalah 1 atau dimulai dari 0. Kemudian kalau di sini indeksnya itu adalah 2, maka pengisian kita sebanyak 2 kali. Maka nanti totalnya adalah 1 baris dan 2 kolom. Jadi format itu biasanya digunakan untuk kita mengatur output. Kalau teman-teman tidak ingin mengatur output, silakan digunakan sistem outprintln. Nah, ini adalah contoh menggunakan scanner dan memang ketika kita menggunakan scanner itu sedikit lebih ribet. Kenapa? Karena banyak yang harus kita atur. Pertama, kita harus mengatur bagaimana inputannya, kita juga harus mengatur bagaimana outputnya, kita juga harus mengatur semuanya mulai dari masing-masing arraynya. Nah, kita sudah masuk ke array 2 dimensi. Sekarang kita akan cobakan yang terakhir. Kalau misalkan teman-teman ingin tidak menggunakan scanner, teman-teman ingin menggunakan contoh seperti yang pertama tadi, bisa. Itu jauh lebih gampang. Kenapa? Karena hanya memasukkan langsung isian dari array masing-masing. Nah, contohnya nanti ada di bagian file terkait dengan materi kita hari ini. Teman-teman bisa lihat. Kita akan masuk ke array list. Silakan teman-teman buat file terbaru yaitu Java main class.
array list. Nah, di array list ini kita akan mencoba memasukkan lebih dari satu array. Bukan lebih dari satu array, lebih dari satu tipe array. Jadi kalau tadi array kita hanya terdiri dari satu variabel saja, tapi kalau array list itu bisa terdiri lebih dari satu tipe data. Apakah tipe datanya itu integer kah, atau tipe datanya itu adalah variabel string kah, atau yang lainnya. Dia bisa menyimpan lebih dari satu array list. Nah, kalau tadi untuk array 1 dimensi dan juga array 2 dimensi, teman-teman sudah dapat lihat ya, dia tidak membutuhkan yang namanya import. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan array list, kalau teman-teman ingin menggunakan array 1 dimensi ataupun array 2 dimensi, bisa langsung saja membuat nama variabel arraynya di bagian atas. Tetapi berbeda ketika teman-teman ingin menggunakan array list ini. Array list ini adalah array yang dimana butuh import terlebih dahulu. Namanya adalah import java util array list. Nah, beda dengan yang tadi tidak perlu menggunakan import, sedangkan ini harus menggunakan import terlebih dahulu. Nah, array list ini adalah seperti yang saya jelaskan, dia dapat menyimpan lebih dari satu variabel atau lebih dari satu tipe data. Nah, yang berikutnya di sini merah. Dia sudah kita remove karena kita belum membuat isian data arraynya ya. Kita buat objeknya terlebih dahulu. Objek array list. Array list sama dengan angka sama dengan new sama dengan array list, kemudian buka kurung di sini masih merah. Import java array list ini udah bener ya, kenapa dia mana array list. Namanya apakah saya ganti namanya dulu ya. Oke, nah saya lupa ya, namanya tidak boleh array list. Array list itu adalah salah satu jenis codingan juga ya, dia tidak boleh sama. Nah, kalau tadi teman-teman membuat namanya sama seperti nama codingan array list, dia akan merah. Maka tadi bagian importnya itu merah karena si array list tadi dia baca sebagai nama file. Seharusnya tadi tidak boleh ya. Caranya teman-teman boleh klik kanan di bagian array list atau nama file dari array yang teman-teman buat tadi. Kalau misalkan teman-teman membuat seperti yang saya buat ya, klik kanan, kemudian refactor, ambil rename. Silakan diganti nama array listnya. Nah, kita sudah punya importannya, kita juga sudah punya penamaan objeknya. Sekarang kita masukkan isian array list. Nah, isian array list ini kita mulai dari angka, add 1 2 3 sekian titik koma, kemudian angka add. Nah, karena tadi saya bilang si array list ini bisa menyimpan lebih dari satu tipe data, kita gunakan sekarang yaitu string 1 2
2, 3, kemudian angka kita gabung lagi. Angka dia juga bisa menyimpan boolean. Teman-teman bisa menambahkan boolean juga di dalamnya. Nah, kalau untuk add kita sudahi dulu ya. Kita masuk ke kita tambah sedikit lagi. Angka yang akan kita rumus saat ini yaitu 2. Nah, selain add, ada beberapa metode atau fungsi yang digunakan pada array list, yaitu menghapus array list. Hapus kita menggunakan kata kuncinya itu remove. Nah, mana yang ingin teman-teman hapus? Apakah teman-teman langsung ingin menghapus urutan indeksnya atau kata-katanya? Kalau urutan indeks, teman-teman tinggal memasukkan indeks keberapa. Kalau teman-teman ingin menghapus kata-katanya sama persis, silahkan ditulis. Nah, misalkan yang teman ingin hapus 22. Nah, jadi maksudnya di sini kita akan menghapus indeks kedua dan juga kata-kata yang ada arraynya itu 22. Berarti kalau teman-teman lihat yang akan menghilang di sini nanti adalah si 22 atau urutan terakhir dan juga indeks kedua. Indeks kedua itu adalah 3, 4, 4, 2, 3. Jadi nanti total array kita itu hanya akan ada 3. Nah, apakah benar array kita itu akan ada 3? Nah, teman-teman masuk, kita akan tampilkan di sini menggunakan sistem out println. Yang akan kita tampilkan adalah semua deretan array. Nah, kita ingin tahu kalau misalkan tadi jumlah array kita di sini banyak, berarti kan kita tidak tahu berapa total array yang kita punya saat ini, berapa urutan array yang kita punya saat ini. Kita bisa mengetahuinya menggunakan sistem out println jumlah array, jumlah data di dalam array. Nah, caranya adalah panggil variabel si array list tadi, kemudian menggunakan size. Nah, size ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah isian array kita. Item. Nah, codingan kita sampai di sini. Jadi yang pertama itu adalah jangan lupa kita menggunakan import Java Atlas Array. Kenapa? Karena array ini berbeda dengan 1 dimensi dan 2 dimensi. Dia harus kita lakukan import terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan import berarti secara otomatis kita harus membuat objeknya dulu. Objeknya di sini adalah nama variabelnya angka. Setelah ada nama variabel atau nama objeknya, angka di sini kita bisa menggunakan add kah, remove kah, kemudian melihat ukurannya kah, dan yang lainnya. Nah, apa saja fungsi atau metode-metode yang digunakan pada array, silakan dilihat PowerPoint yang saya sudah kirimkan atau materi kita hari ini. Teman-teman boleh berkreasi menggunakan semua codingan tersebut. Nah, ketika di running, maka yang akan muncul hanya 3 urutan array saja harusnya. Nah, benar kan, yang muncul adalah 3 item saja. Apa saja itu? 1, 3, 5, 3, 2, 3 dan 1, 2, 3 serta 4, 5. Jadi array 3, 4, 2, 3 dan array 2, 2 itu hilang. Kenapa? Karena kita sudah meremove mereka.
Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Silakan teman-teman pelajari materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.